Hai adik-adik semuanya dan teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama Kak Arini. Nah, pada video kali ini Kak Arini akan membahas tentang pembelahan sel. Pembelahan sel yang perlu kita ketahui bahwa menurut ahli bahwa sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu tersusun dari sel. Seperti kita manusia juga makhluk hidup, makhluk ciptaan Allah yang hidup, makhluk hidup. Nah, ada selain manusia ada hewan, tumbuhan, dan organisme-organisme kecil lain. Jadi manusia itu dari awalnya kita organisme, bukan hanya manusia, organisme itu awalnya dari pertama yaitu kumpulan beberapa sel. Jadi sel yang kecil-kecil itu membentuk sebuah kumpulan, dan kumpulannya itu dinamakan jaringan. Nah, dari jaringan beberapa jaringan ini berkumpul yang dinamakan organ. Dari jaringan-jaringan itu akan membentuk yang namanya organ. Organ itu seperti jantung, mata, terus telinga, usus, dan lain sebagainya, itu namanya organ. Dari organ-organ kita ini berkumpul membentuk suatu sistem yang dinamakan dengan sistem organ. Jadi mata dan yang lain dalam tubuh kita ini dinamakan sistem organ ketika saling berkumpul atau saling berhubungan dengan satu sama yang lain. Seperti sistem organ itu seperti sistem reproduksi, sistem pencernaan, sistem saraf, sistem peredaran darah, sistem ekskresi. Nah, itu yang dinamakan sistem organ. Ada namanya sistem-sistemnya. Nah, dari sistem-sistem itu kita memiliki pencernaan, reproduksi, peredaran darah, saraf, pensarafan. Nah, itu nanti akan membentuk yang namanya organisme seperti kita ini. Jadi dari kumpulan dari sel, kumpulan beberapa sel membentuk jaringan, dari kumpulan beberapa jaringan membentuk yang namanya organ. Dari beberapa organ membentuk sistem yang namanya sistem organ. Dari sistem organ ini terbentuklah kita, manusia atau organisme. Jadi organisme itu tidak hanya manusia ya, tapi juga hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Contohnya ini manusia, seperti Kak Arini dan teman-teman. Nah, dari semua itu, kumpulan-kumpulan itu hingga terbentuk kita menjadi sebuah organisme dengan bagian-bagian yang lengkap. Seperti yang Kak Arini katakan, kita yang diberikan oleh Allah dengan tubuh yang lengkap, kita harus bersyukur. Caranya dengan menggunakan apa yang telah diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Menggunakan mata kita untuk melihat yang baik-baik, menggunakan kaki kita untuk melangkah ke tempat yang baik-baik seperti menuntut ilmu, insya Allah. Terus tangan kita digunakan untuk membantu orang lain melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Jangan sampai tubuh kita ini, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita gunakan yang buruk-buruk, karena akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Itu teman-teman. Jadi itu kenapa belajar IPA itu asik, karena kita bisa mengetahui banyak hal. Dari kita belajar IPA, kita jadi tahu penyusun tubuh kita, dan kita bisa menjadi lebih bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oke, ingat itu. Baiklah, kita kembali ke materi kita pada kali ini. Jadi tadi sel. Teman-teman dan adik-adik semua sudah tahu bahwa kita ini tersusun dari sel, terus jaringan membentuk organ membentuk sistem organ, dan terbentuklah organisme. Nah, organisme ini ternyata sel ini, teman-teman. Sel ini juga dibagi menjadi ada yang uniseluler, dan multiseluler. Dan uniseluler ini
dari ciri-cirinya, kalau uniseluler ini dia salah satunya ya, tidak memiliki membran inti. Kemudian kalau multiseluler itu memiliki membran inti. Dan uniseluler ini biasanya ada pada bakteri, terus mikroorganisme yang lainnya. Sedangkan multiseluler ini biasanya pada makhluk hidup tingkat tinggi seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Itu kita multiseluler. Jadi multi itu banyak selnya. Nah, seperti itu. Jadi sel dibagi menjadi dua, uniseluler dan multiseluler. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa sel dibagi menjadi dua. Sel itu tidak hanya dari satu, dia dari satu berkembang menjadi dua, tiga, dan seterusnya. Dan itu yang dinamakan dengan siklus sel. Siklus sel itu mengalami siklus, dan di dalam siklus ini mengalami pembelahan. Nah, di dalam siklus sel, siklus itu berarti ada perputaran, sistem perputaran. Di dalam itu nanti ada yang namanya pembelahan sel. Nah, teman-teman, adik-adik semua, pembelahan sel itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada yang namanya amitosis. Yang kedua ada mitosis. Dan yang ketiga ada yang namanya meiosis. Jadi ada amitosis, mitosis, dan meiosis. Nah, ketiga pembelahan sel itu tidak akan Kak Arini bahas dalam satu waktu video, akan sangat panjang videonya karena pembelahan selnya akan mengalami beberapa tahap-tahap yang perlu kita pahami. Di tahap-tahapnya ini ada beberapa yang detail yang perlu kita pahami. Jadi yang perlu kita ketahui tadi, pembelahan sel ada 3 macam: amitosis, mitosis, dan meiosis. Baiklah, itu penjelasan dari 3 pembelahan secara umumnya. Untuk tahapan-tahapan mitosis dan meiosis akan kita bahas pada video selanjutnya. Semoga apa yang Kak Arini bagi pada video ini bermanfaat buat adik-adik dan teman-teman semua dalam pembelajaran, apalagi dalam musim pandemi sekarang. Semoga dapat membantu dan dapat dimengerti penjelasan dari Kak Arini. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.